Silahkan stay tune atau menyimak materi hari ini. Boleh bertanya di sesi tanya jawab nanti. Nah, baik, tanpa berlama-lama, saya serahkan ke pemateri kita yang pertama. Kira-kira siapa nih? Bapak Agung dulu atau Bapak Suherman Jaya? Rencananya sih Pak Suherman Jaya dulu ini Kak. Baik, baik Bapak. Kepada Bapak Suherman Jaya dari Kebun Tajati, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo Bapak, Halo, baik Pak. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, eh, baik. Kami akan menyampaikan baik. Kami akan menyampaikan materi yaitu pertama jalan. Jalan merupakan faktor penting itu menurut yang saya sampaikan Pak Abak Kira tadi itu sebagai urat nadi kita di perkebunan yang yang harus diusahakan di semua kebun dan dapat dilalui dalam segala cuaca eh, baik di kebutuhan dan tempatan. Melakukan kegiatan fisik pada kebun kelapa sawit. Eh, untuk uraian, Bapak Ibu bisa melihat untuk jalan akses, jalan utama, terus jalan produksi, itu ada jalan bantu dan jalan peringgan. Kita akan mengulasnya satu persatu, yaitu yang pertama jalan akses. Jalan akses ini merupakan jalan penghubung keluar masuk kebun dan antar kebun. Di sini ada layoutnya, bisa dilihat berapa lebarnya, berapa uh, lebar keseluruhannya berapa, terus paritnya berapa, itu sudah kami apa di sini. Terus yang kedua jalan utama. Jalan utama itu jalan yang menghubungkan semua updeling serta menghubungkan jalan produksi dengan jalan akses lebar badan jalan kurang lebih 8 meter. Sama seperti jalan akses,
itu ada layoutnya, terus lebar keseluruhan, ada parit dan kaki 5. Selanjutnya ada jalan produksi. Jalan produksi ini jalan yang melindungi atau membatasi hanya saja di ukuran yang membedakan. Ya. Selanjutnya jalan bantu. Jalan bantu ini juga sangat-sangat perlu untuk mengangkut dan mengurai daripada produksi buah. Jadi di sini jalan bantu ini sebagai tambahan yang dibuat pada area-area sulit. Jadi area-area sulit ini banyak yang berbukit, ada yang jurang-jurang. Nah itu sangat perlu sekali dibuatkan jalan bantu. Semuanya untuk menambah daripada produksi kita. Selanjutnya jalan peringgan. Jalan peringgan ini jalan yang kita buat sebagai batas areal kebun, baik itu dengan masyarakat maupun ataupun mempermudah kita dalam pengawasan meter, lebar badannya 4 meter. Parit dan kaki 5-nya sama. Selanjutnya pembentukan badan jalan. Pembentukan badan jalan ini ada 5 item, yaitu 1, bentuk badan jalan seperti bak tengkorak dengan kemiringan 3-4 derajat. Yang kedua, parit pembuangan air harus dibuat sehingga air dapat mengalir dengan lancar dan genangan air dapat terdapat di badan jalan. Yang ketiga, pembentukan badan jalan dengan dasar harus subsoil. Yang keempat, setelah dibentuk, maka badan jalan dipadatkan dengan kompresor 10 ton sehingga tingkat kepadatan 95% dengan 4-5 lintasan. Yang kelima, air dari gawangan kelapa sawit harus dihindari masuk ke badan jalan dengan cara membuat parit. Selanjutnya, perkerasan jalan. Perkerasan jalan ini meliputi ada beberapa hal. Satu, perkerasan jalan harus dibuat Mohon maaf, Bapak Suherman, suaranya kurang jelas. mohon maaf. Sekarang jelas. Oke, Pak. Sudah masuk. Silakan, Pak. Lanjutkan. Selanjutnya, tegangan dan perkerasan jalan akibat beban kendaraan akan relatif tinggi pada permukaan jalan. Semakin bawah semakin kecil. Yang keempat, material permukaan jalan harus lebih kuat tahan air dibanding lapisan bawahnya, sehingga air tidak akan merusak lapisan tanah. Yang kelima, ketebalan perkerasan sangat ditentukan oleh kondisi tanah dasarnya. Semakin buruk tanah dasar,
akan memerlukan ketebalan yang lebih besar. Kekuatan tanah dasar dinyatakan dalam CBR. Terus lapisan pengerasan jalan ini lapisan pengerasan jalan ini lapisan permukaan, terus lapisan fondasi tanah, lapisan fondasi bawah, dan lapisan tanah dasar. Beban DPR merupakan pertanyaan. Maaf, Bapak, hilang lagi suaranya nih. Halo? Halo, halo, jelas kah? Halo? Jelas Pak Herman. Jelas. Oke, saya lanjut. Makin besar harga CBR tanah, makin besar kemampuannya untuk mendukung beban kendaraan tanpa mengalami deformasi yang berarti. CBR hanya untuk jalan saja, di mana beban kendaraan adalah beban sementara. Kurangi sinar matahari, tekstur dan struktur. Perlu juga dilakukan pemeliharaan terstruktur dan rutin. Penanganannya pada setiap faktor kerusakan sebagai berikut. Satu, penyebab kerusakan air. Penanganannya membuang air dari badan jalan. Selanjutnya membuat paret atau sudetan, bahan organik pelepah. Ini akibat penyebabnya. Kita lakukan pembersihan rutin badan jalan. Kurangnya cahaya matahari. Penanganannya pembersihan pelepah yang menjulur ke jalan agar dipangkas. Selanjutnya sifat tanah. Sifat tanah ini penimbunan letrik dan sirtu, penambahan lapisan penguat subas, dan Enggak ada suaranya, Gung. Enggak ada suara. halo. Baik, Pak. Hilang-hilang gitu. Halo, jelas kan? Kang sudah Pak Herman, tadi hilang timbul dia Pak. Sekarang Pak. Sudah jelas Pak. Oke, saya lanjut Pak ya. Topografi. Topografi ini satu, konstruksi jalan daerah miring. Selanjutnya di jalan daerah.
pemancangan struktur. Yang kedua, pembuatan teras guntur dengan menggunakan alat bulldozer, lebar kurang lebih 4,5 meter dengan kemiringan 20 sampai 29 derajat dengan lebar kurang lebih 6 meter pada kemiringan 30 derajat sampai 40 derajat. Yang ketiga, pembuatan teras guntur dengan lepel pas, dimulai dari tempat tertinggi ke rendah. Yang keempat, penentuan baslin. Di sini kita lakukan pancang kepala yang merupakan pedoman awal dalam melakukan leveling teras. Urutan pekerjaan di mana urutannya sebagai berikut. 1. Baslin dikerjakan bukit per bukit dengan mencari kemiringan rata-rata di mana tidak terlalu datar dan tidak terlalu terjal. Yang kedua, pemancangan dimulai dari lokasi bukit tertinggi sampai ke kaki bukit dengan jarak panjang 7,692 meter horizontal dengan bantuan elektronik. Ya, panjang pembuatan jalan guntur atau jalan selendang dibuat setelah selesai pembuatan teras dan staking serta areal sudah dinyatakan selesai di land clearing. Jalan selendang dapat juga digunakan sebagai batas blok yang memisahkan blok satu dengan yang lain. Dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Jalan selendang dibuat dengan kemiringan 8 derajat sampai 9 derajat dengan lebar 6 meter pada pembuatan awal. Yang menjadi acuan pembuatan jalan selendang di bukit yang sama. Yang kedua, sebelum pembuatan jalan selendang kedua pada bukit yang sama dilakukan pancang tanam terhadap titik seluruh tanam. Yang ketiga, bila bukit tersebut berukuran besar dan terasnya panjang-panjang, diperlukan lebih dari satu jalan selendang, maka letak jalan kedua berjarak kurang lebih 300 meter atau kurang lebih 30 titik tanam dari jalan selendang pertama. Yang keempat, maka tujuan pembuatan jalan selendang kedua. Parit 1 lebar di atas 4 meter, lebih besar, lebar dasar bawah 2 meter dengan kedalaman 2 meter setara dengan 6 meter persegi. Selanjutnya parit kedua, lebar atas 3 meter, lebar dasar bawah 1,5 meter, kedalaman 1,5 meter. Selanjutnya parit ketiga, lebar atasnya 2 meter, lebar dasar bawah 1,20 meter, kedalaman 1,30 meter. Terus parit keempat, lebar atas 1,20 meter, lebar dasar bawah 1 meter, kedalaman 1 meter. Selanjutnya ukuran penampung
maaf, ukuran penampang rata-rata rehabilitasi parit, parit 1, parit atas, parit meter, parit bawah, parit atas, parit atas, dan kedalaman 1,3 meter. Parit 3, parit 4, lebar atas 1,20 meter, lebar dasar bawah 1 meter, dan kedalaman 1 meter. Yang terakhir, alat berat. Mengapa juga kita mengharapkan alat berat ini? Ada beberapa hal yang memang sangat membantu kita. Alasan kami, satu, alat berat digunakan untuk pekerjaan berskala besar dengan waktu penyelesaian yang terbatas. Yang kedua, alat-alat berat digunakan untuk pekerjaan berskala besar yang tidak memungkinkan hanya menggunakan tenaga manusia. Yang ketiga, karena alasan efisiensi, keterbatasan tenaga kerja, keamanan, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Dari kami, mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Warahmatullahi kasih wabarakatuh. kepada Bapak Suherman Jaya dari Kebun Tajati. Nah, selanjutnya kita masuk ke pemateri kedua, yaitu Bapak Muhammad Agung Basyar dari Kebun Danau Salak. Kira-kira sudah siap, Pak, materi yang akan disampaikan? Belum, Pak. Belum. Halo, Bapak Agung Basyar. Halo, assalamualaikum Ibu. Sudah siap, Bu? Tampilannya apa sudah terlihat, Ibu? Sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang telah menyempatkan hadir di resonansi pada edisi minggu kali ini. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Agung Basyar. Saya asisten Afdeling 1 Kebun Danau Salak yang saat ini memegang Afdeling 1 dengan komposisi tanaman itu seluruhnya TBM. Jadi mungkin sebelum saya masuk ke materinya, Bu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, saya ingin bercerita dulu, mukadimah dulu, bahwasanya hasil dari PowerPoint yang akan saya sampaikan ini merupakan hasil dari kunjungan studi banding dan pelatihan di Regional 2. Di Regional 2 itu kita mulai dari tanggal 28 November sampai dengan tanggal 28 Oktober sampai dengan 1 November. Nah, itu kita mengunjungi beberapa kebun yang ada di Regional 2. Ada mulai dari kebun Balimbingan, kemudian kebun Dolo Ilir, kebun Bah Jambi, dan ditempatkan kita di kebun Pabatu. Dan itu kita memang di setiap kebun-kebun itu ditunjukkan ataupun
lihatkanlah bagaimana apa yang sudah dilakukan Regional 2 sesuai dengan standar dari PAMKO itu sendiri, Bu. Yang pertama-tama mungkin karena saya kebetulan ini sedang megang TBM, Bu. Ini ada gambaran video ini dari kebun Dolo Ilir, merupakan TBM 2, yang mana ini adalah TBM 2 di Dolo Ilir. Saya lupa aflingnya afling berapa. Namun dari video pendek ini, video singkat ini sebenarnya menjadi pemacu dan sekaligus menjadi tujuan kita lah, terutama asisten-asisten ataupun teman-teman yang mungkin saat ini sedang memegang TBM di kebunnya masing-masing, baik itu TBM ataupun TU di kebunnya masing-masing. Dengan tutupan mukuna yang 100%, tanaman yang jagur, kemudian pokok per hektar yang cukup 143. Nah, mungkin semua ini memang tercapai tidak dalam waktu yang cepat, Bu. Mereka pun menyebutkan bahwasanya apa yang didapat mereka saat ini itu memang tidak instan. Jadi mereka pun butuh waktu untuk mencapai standar yang ada saat ini. Dan mungkin dalam sharing kita kali ini, saya pun ingin menyampaikan bahwasanya Regional 5 bisa ataupun akan mampu menuju ke standar yang ada di Regional 2. Mereka butuh waktu, kita pun juga butuh waktu, Bu. Dan mungkin dari kunjungan kita kali ini, kita bisa mengambil beberapa hal yang mungkin bisa kita terapkan di kebun kita. Oke, saya lanjutkan mungkin. Kalau tadi Pak Kabak Tanaman sudah menyampaikan bahwasanya jalan ini merupakan penunjang utama untuk kita dapat mengeluarkan produksi kita. Sedikit cerita saja mungkin saat di Dolo Ilir ini, di Dolo Ilir di TBM 2 ini, Bu, Bapak semua, ini sore, kemudian saat itu setelah kita melakukan kunjungan, diskusi dengan Bapak manajer dan Bapak Askep di sana, itu langsung saat itu juga hujan deras di kebun Dolo Ilir. Hujan deras yang benar-benar deras. Di TBM 2 ini memang mungkin sudah masuk generasi kedua atau ketiga di kebun Dolo Ilir ini sendiri. Oleh karena itu, ketika hujan itu, Bu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua, tidak ada ataupun tidak terjadi apa yang biasa saya alamilah di kebun saya sendiri. Ketika hujan itu terjadi genangan air, kemudian sulit untuk kita lewati. Nah, yang bisa saya ambil dari kunjungan ketika kita ke kebun Dolo Ilir ini, memang yang saya lihat sangat berpengaruh, pertama adalah tempurung kura-kuranya jalannya itu terbentuk, Bapak-bapak Ibu-ibu semua. Jadi kalau kita lihat di sini pun, di desain main road dan collection road-nya, itu dibuat dengan bentuk tempurung kura-kura ataupun dia cembung. Nah, di kebun Dolo Ilir ini ketika hujan deras itu kita mau keluar dari kebunnya itu, jalan yang ada itu sudah mengikuti ataupun menggunakan standar dari desain main road, collection road, dan jalan-jalan lainnya. Ini sudah mengikuti pakem ini. Jadi dengan mungkin luas dan segala macamnya, itu sebenarnya seluruh materi ini bisa kita akses di IK, instruksi kerja, yang mana instruksi kerja ini memang sudah distandarkan seluruh PAMKO, regional-regional PAMKO harus melaksanakan sesuai dengan IK ini. IK-nya itu sendiri IK dari Divisi Investasi Tanaman mengenai pedoman perencanaan, pengkajian, dan pelaksanaan tanaman ulang. Jadi mulai dari desain blok, kemudian desain jalan, ini sudah terlampir di sana, Bapak Ibu-Ibu semua. Nah, dari cerita saya tadi, ketika hujan, dengan adanya tempurung
kura-kura ini, air-air yang masuk walaupun banyak itu tidak akan menggenang di permukaan jalan. Dan kemudian di jalannya itu juga parit sampingnya atau side drainnya itu sudah ada dan sudah terbentuk dengan baik. Jadi yang 0,5 meter ini di kanan kiri jalan itu sudah dibuat sehingga air ataupun ketika hujan lumpur-lumpur itu semuanya terbuang ke side drainnya sehingga tidak ada terjadi genangan di jalan. Memang kondisinya saat itu pun ketika hujan kita di kebun itu juga sudah ada pengerasan menggunakan campuran pasir dan batu lasir tuh. Mungkin itu yang kita lihat di kebun Dolo Iril salah satunya yang membuat kita sadar bahwasanya desain yang dibuat ini ya memang harus dilaksanakan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, baik kemiringannya maupun parit di sampingnya. Oke, kemudian untuk flowchart pembuatan badan jalan sendiri, sebelum kita mulai itu kita harus melayout dulu, mulai dari bentuk bloknya, daerahnya kita tentukan dulu dia datar atau berbukit. Kemudian setelah kita layouting, barulah kita mengklasifikasikannya. Jalan mana yang termasuk main road, yang menuju utara ke selatan, dan jalan mana yang collection road atau jalan produksi yang dari timur ke barat. Kemudian ada juga jalan panen atau pasar pikulnya, pasar kontrol di tengah-tengah blok, kebutuhan itu dibuat berdasarkan per bloknya. Kemudian setelah kita melayouting dan mengklasifikasi kebutuhan yang kita butuhkan, baru kemudian kita lakukan pembuatannya. Yang mana sedikit bercerita, mungkin kalau di kunjungan kemarin, seluruh pekerjaan pembuatan jalan itu memang sudah terlaksana, sehingga kita tidak melihat kegiatan pembuatan jalan ini. Namun untuk kegiatan yang saat ini saya sendiri lakukan di Afdeling 2, tanaman konversi di Kebun Danau Salak untuk pembuatan jalan, yaitu kita memang menggunakan 3 jenis alat berat. Yang pertama itu ada bulldozer untuk membuka jalan awal, karena memang jalan sebelumnya ataupun jalan di Kebun Danau Salak itu, jalan karet yang lama ini beberapa ada yang bisa dipakai, namun ketika kita melayouting blok kita yang baru itu diperlukan beberapa jalan produksi dan jalan koleksi yang baru yang memang harus dibuka dari awal. Kemudian setelah dibuat badan jalan yang menggunakan bulldozer, dilakukan perataan badan jalan menggunakan road grader. Nah, sekalian ketika road grader ini meratakan badan jalan, dia juga membuat parit samping jalannya. Jadi yang ada di desain jalan tadi dibuatnya awal mulanya di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi ketika road grader ini masuk, dia sekaligus membuat jalan ini menjadi seperti tempurung kura-kura itu, dibuat parit V-nya. Nah, setelah rata badan jalan, kemudian setelah jadi parit sampingnya, barulah kita lakukan pematatan badan jalan menggunakan kompaktor untuk memastikan bahwasanya jalan ini sudah padat dan bisa dilalui untuk kebutuhan-kebutuhan kita di tanaman konversi kalau yang di sini saya tunjukkan. Seperti pembawaan bibit, kemudian mobilisasi pekerja, ataupun pengangkutan bahan-bahan lain seperti pupuk ataupun herbisida. Nah, yang menarik juga Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, jadi di dalam perencanaannya di kebun-kebun regional 2 pada khususnya, itu mereka membuat yang namanya parit isolasi kampung dan ternak. Jadi memang ketika kita berkunjung ke sana, kemudian
kita saling berdiskusi di sana, sharing. Parit isolasi kampung dan ternak ini sudah menjadi suatu hal yang wajib di sana, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Parit isolasi dan kampung ternak ini dibuat karena memang kondisi yang terjadi di regional 2 itu, sapi yang ada di sekitaran kebun itu jumlahnya sudah bukan 100-200 lagi, tapi memang ribuan yang selalu digembalakan di sekitar kebun-kebun dari regional 2 itu sendiri. Jadi memang kalau tidak ada parit isolasi ini untuk melindungi TU, TK, dan TBM kita dari serangan hama sapi, ini akan dirasa sangat sulit sekali, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Jadi dibuatlah parit isolasi ini dengan ukurannya memang yang disebutkan di sini adalah lebarnya itu 6 meter, kemudian dalamnya 3 meter, dan lebar bawahnya itu 3 meter. Nah, selain tadi melindungi dari serangan hama sapi, juga parit isolasi ini itu dibuat untuk melakukan pencegahan pencurian TBS. Karena memang di sana masalah yang cukup besar juga itu adalah pencurian TBS-nya. Dan saya rasa pun di regional 5 di tempat kita juga mengalami sebenarnya dua hal ini, serangan hama sapi dan pencurian buah kelapa sawit. Nah, parit isolasi ini mereka dalam perencanaan TU mereka selalu dibuat dan dilaksanakan. Jadi parit isolasi dibuat di sepanjang blok mereka. Dan ketika parit isolasi itu sudah jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, itu dibuatlah palang di pintu masuk dari blok ini. Jadi muncullah nanti jadinya kalau istilah dari regional 2 adalah one gate system. Jadi seluruh kegiatan di dalam blok itu, baik itu panen, pupuk, segala macamnya, itu melalui satu jalan ini, akses ini. Dengan adanya jalan akses ini pun, dengan sudah dikelilingi dengan parit isolasi, kemudian dibuatlah di situ palang anti ternak ini ataupun one gate system, ini dua hal ini dirasa bisa dilakukan pencegahan yang baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Nah, memang ini yang menurut saya ketika saya sampai di sana, dalam perencanaannya mereka selalu memasukkan ataupun memberikan item untuk membuat parit isolasi ini. Mungkin kalau dari saya cukup sampai di sini karena untuk teorinya sudah lumayan banyak disampaikan oleh Pak Suherman. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Agung Basyar dari Kebun Danau Salak atas pemaparan materinya yang sangat informatif juga. Tadi yang disampaikan Pak Suherman Jaya juga. Nah, Bapak Ibu sekalian, masuk ke sesi tanya jawab. Dari yang tadi kita simak bersama-sama banyak nih pengetahuan yang kita ambil, tapi manakala ada pertanyaan terkait tema kita tentang infrastruktur kebun yang sudah dibahas oleh Bapak Suherman dan Bapak Agung. Nah, untuk Bapak Ibu yang mempunyai pertanyaan, silahkan untuk raise hand atau langsung tulis di kolom chat pertanyaannya. Baik, silakan kepada Bapak Pak Egi untuk menyampaikan pertanyaannya. Boleh Pak, on cam? Oke, mantap sekali. Silakan Pak pertanyaannya. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu sebelumnya. Terdengar ya Bu suaranya Bu? Halo Bapak Egi. Halo Bu, terdengar Bu? Silakan Pak. Ya baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Egi, saya dari Kebun Danau Salak.
status masih CKP, jadi mungkin yang banyak mau tanya sini, ya nggak banyak lah, hanya mungkin karena karena baru kan, jadi ingin tahu. Ya untuk pemateri khususnya dan mungkin bisa sharing juga untuk teman-teman yang lain yang ada di sini. Jika yang mau saya tanyakan nih, jika pada afdeling kita nih ada kondisi arealnya tergenang oleh air, baik itu dikarenakan memang ya pada saat itu paritnya tersumbat atau mungkin memang bahkan tidak ada parit di sana namun arealnya rendahan, pada saat itu tidak ada anggaran untuk kita membuat parit. Jadi dari kebun kita sendiri tidak ada anggaran untuk pembuatan parit. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana caranya ya, bagaimana mekanismenya atau mungkin prosesnya dari mulai pengajuannya sampai dengan bisa direalisasikan pembuatan parit di areal tersebut, karena kondisinya, keadaannya mendesak, memang harus segera dibuat parit. Kalau tidak, ya semua pekerjaan di blok tersebut pastinya akan terhambat. Ya mungkin itu yang ingin saya tanyakan khususnya kepada Pak Suherman Jaya dan Pak Agung Basyir. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya kepada Bapak Egi. Nah, Bapak Suherman atau Bapak Agung boleh langsung dijawab atau mau ditampung dulu pertanyaannya? Langsung dijawab aja, Bu. Langsung dijawab ya. Kira-kira udah apa namanya? Udah kedengaran tadi pertanyaannya, Pak? Siap, sudah, Ibu. Kedengaran. Oke, silakan kepada Bapak Agung atau Bapak Suherman untuk menjawab. Izin Pak Herman, mungkin saya menjawab terlebih dahulu. Kalau memang mungkin ada kurangnya, mohon ditambahkan ataupun dikoreksi jika ada salahnya, Pak Herman. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Egi memberikan pertanyaan. Mungkin sambil diskusi juga ya Pak Egi ya. Kondisi mungkin saat ini apalagi terkhusus di Danau Salak juga Pak Egi ya. Hujan sudah pagi sore, tidak ada hari yang nggak hujan. Alhasil beberapa blok kita mungkin ada yang tergenang. Dan memang di awal perencanaan ketika kita melakukan tanaman konversi di blok itu mungkin ada parit ataupun bahkan mungkin tidak ada parit sama sekali. Seperti itu ya Pak Egi ya. Nah, mekanisme apa sih yang mungkin bisa kita lakukan untuk eh, mengatasi hal ini? Karena kalau dibiarkan tentu musim hujan ini ya masih lama sampai bulan Januari. Bisa jadi kegiatan-kegiatan lain yang mau kita lakukan, baik itu pemupukan, semi-spirkul ataupun kegiatan lain yang membutuhkan kita masuk ke blok itu menjadi terhambat. Nah, mungkin saya akan menjawab Pak Egi. Pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita sebelumnya mungkin melakukan inventarisasi dan pemetaan areal-areal yang dirasa rawan tergenang. Dimana mungkin saat ini kita udah nggak perlu ngelihat rawan lagi dari kondisi blok aja, ketika kita masuk pun jalan mau ke blok sudah tergenang ataupun bahkan tanaman-tanamannya juga sudah ada yang tergenang. Nah, itu kita langsung lakukan inventarisasi dan pemetaan. Sekiranya di blok-blok mana yang keadaan tergenang ini terjadi, kita dokumentasikan, foto, kemudian kita tandai atau kita pin di peta afdeling kita areal-areal yang memerlukan misalnya pekerjaan parit ya Pak Egi ya, pekerjaan parit. Kemudian setelah kita menginventarisasi, melakukan pemetaan, melakukan dokumentasi, kemudian kita membuat rencana biaya, spesifikasi, dan tenaga yang diperlukan untuk melakukan item pekerjaan yang akan kita lakukan, dalam hal ini paritan. Nah, setelah kita buat rencana tersebut,
kita pun harus membuat yang namanya kajian teknis, Pak Egi. Jadi kajian teknis ini menyebutkan bahwasanya ketika parit ini dibuat nantinya, tentu blok yang seharusnya atau blok yang kalau tidak dibuat parit di sini, blok tersebut tidak bisa kita masuki, tidak bisa kita lakukan pemupukan, tidak bisa kita lakukan kegiatan semprot, piringan, dan pasar pikul. Nah, kajian-kajian teknis ini diperlukan untuk menimbang bahwasanya memang kegiatan atau pembuatan parit ini diperlukan di blok-blok tersebut. Nah, setelah kita membuat kajian teknis tadi, barulah kita melakukan pengajuan ataupun pengajuan ke kantor regional office. Ini mohon maaf kalau memang ada yang kurang tepat, saya mohon nanti senior-senior yang ada di sini mungkin bisa mengkoreksi ataupun menambahkan. Nah, setelah kita dapat data-data tersebut yang sudah kita buat sampai dengan kajian teknisnya, baru kita kirimkan atau kita sampaikan ke regional office yang kemudian nanti di sana itu didiskusikan dan kalau disetujui akan keluar izin prinsip untuk melakukan kegiatan tersebut. Mungkin dari saya itu. Terima kasih. Jika ada yang kurang tepat, saya mohon senior-senior yang ada di sini bisa membantu mengarahkan dan mengkoreksi. Sekian. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bapak. Bapak Suherman, apakah ada tambahan? Ya, eh, kita tambah apa yang disampaikan oleh Pak Agung sudah panjang lebar disampaikan oleh beliau. Saya hanya menambahkan di sini Pak Egi. Pak Egi mohon maaf ini kita sharing. Jadi saya menambahkan di sini Pak. Kita Mohon maaf, Bapak Suherman, suaranya belum jelas. Putus-putus. Mohon maaf, suaranya belum masuk, Pak. Apa? sekarang masuk Pak. Oke, Pak. Masuk, Pak. Silakan. Eh, saya ulangi Pak Egi dan yang lainnya kita akan membuat paret dengan manual. Di sini kita manual ini kita menggunakan tenaga KS. Tenaga KS ini kita kaitkan dengan gerakan cinta perusahaan, Pak. Gerakan cinta perusahaan yang digadang-gadangkan oleh manajemen kita. Nah, jadi itu mungkin antisipasinya karena kaitan dengan anggaran tadi berkaitan dengan dana dan mungkin solusi yang tepat. Maaf, Pak. Putus lagi suaranya. Halo, Baik, Pak. Lanjutkan. sudah jelas? Pak,
Halo, saya ulangi Pak ya. Terdengar Bapak? Saya ulangi ya. Ya, Pak. Ah, mohon maaf ini kami ulangi. Kita akan membuat padat dengan manual, Pak. Tanpa kita menggunakan padat. Oke, Bapak, baik. Terima kasih telah menyampaikan pendapatnya tadi. Kira-kira sudah jelas, Bapak Egi? Ya, Bu. Ya, untuk poinnya tadi juga dari Pak Suherman sebenarnya sudah saya tangkap, Bu. Ya, kalau memang secara anggaran tidak ada dan alat untuk buat parit juga belum ada, ya tindakan yang Iya. kita lakukan dengan KS tadi itu, dengan manual. Bapak, di Ya, Bu. sini ada juga dari bagian infrastruktur kantor RO ya. Di sini ada Bapak Dadang Mulia. Untuk Bapak Dadang Mulia, apakah ada masukan, Pak? Kita saling-saling diskusi di sini. Halo, Bapak Dadang. Oh iya, wah jadi ini siap Ibu. Izinkan saya kebetulan dari bagian Tekpol terkait pertanyaan tadi Pak izin ya mengenai apa namanya ketika ada wilayah yang tergenang atau jalan yang tergenang itu tindakan kita bagaimana apabila tidak ada biaya seperti itu. Mohon maaf, Pak Izin di posisinya di CKP di mana? Izin, Pak, di Danau Salak, Pak. Di Danau Salak. Oke. Sebenarnya gini Pak, setahu saya memang kalau untuk wilayah Danau Salak kan memang wilayah konversi ya, berubah dari eh, karet ke ini ke sawit dan di sana tidak ada yang namanya alat berat ya. Nah, ini Iya, juga Pak. berlaku juga untuk kebun yang lain. Nah, apabila kita ada masalah untuk area tergenang, kemudian kita tidak ada anggaran dan kemudian tidak ada alat berat yang bisa dipakai, sebenarnya eh, kalaupun kita mau pinjam, kita bisa pinjam ke kebun sebelah, gitu. Kalau memang tidak ada biaya, tetapi kalaupun ada anggaran biaya, itu kita bisa alurnya adalah unit kerja ini membuatkan rencana untuk penanggulangan wilayah-wilayah atau jalan-jalan yang tergenang. Kemudian dari unit kerja ini membuat ada yang namanya PP, PPAB atau RKO, RKAP yang kita rencanakan untuk 1 tahun yang ke depan gitu kan. 1 tahun itu RKAP 2000 RKAP untuk 1 tahun, kemudian RKO untuk per 3 bulan. Nah, inilah yang sebagai dasar pengajuan anggaran dari unit kerja untuk rencana mengatasi masalah yang ada di masing-masing unit gitu ya. Apakah itu baik sewa alat berat, sewa eh, eksa. Ini khususnya kalau untuk area yang tergenang berarti eksa ya, bisa eksa mini. Eksa, Pak. Betul, Pak. Eksa mini ataupun eksa PC 100 atau yang mau yang lebih berat lagi bisa PC 200. Nah, Bapak cek dulu anggaran 601 Bapak pemeliharaan paritnya ada nggak? Kalau ada, itu silakan dibuat kajiannya, kemudian pengajuannya melalui PPAB di RKO. Nah, nanti akan kita proses PPAB-nya ini apakah PPAB tanaman ataupun PPAB teknik seperti itu. Iya, Pak. Ya, begitu. Terus eh,
untuk masalah-masalah yang kan sebenarnya gini, unit kerja itu kita sudah bekali yang namanya aplikasi CTD, ya, aplikasi CTD yang sebenarnya itu bisa diakses oleh asisten Abdeling setiap harinya untuk melaporkan eh, permasalahan terkait jalan gitu ya, jalan yang ada di unit-unit kerja. Nah, sebenarnya ini bisa dimanfaatkan untuk pelaporan kita gitu kan. Tetapi sampai sekarang ya, sampai hari ini kita tidak ada unit kerja yang mencapai 100% untuk survei CTD-nya. Begitu. Jadi kami pun di sini di kantor regional tidak ada gambaran terkait kondisi sebenarnya di wilayah unit kerja masing-masing itu gimana. Nah, ini kita nggak tahu permasalahannya, apakah itu dari asisten Abdelingnya yang tidak paham dengan aplikasi, atau aplikasinya itu sudah kadaluarsa, atau malah tidak menjalankan itu. Gitu. Nah, ini jadi sekalian saya curhat juga nih, gitu kan. Nah, kita sudah hampir 1 tahun memakai CTD, tetapi itu tidak ada kebun ataupun unit kerja yang mencapai 100%. Begitu. Sebenarnya CTD inilah kita sebagai dasar kita untuk perencanaan ke depannya. Gitu Pak Yujen. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Dadang atas jawabannya, sangat informatif sekali. Sudah jelas ya Bapak Egi? Iya Bu, sudah sangat jelas Bu. Terima Terjawab. kasih Bu. Ya, baik. Ini kita lihat di kolom chat ada dari Bapak Marcelus. Silakan Bapak Marcelus, ingin bertanya? Boleh open cam juga. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Anita. Selamat sore untuk kawan-kawan semua. Salam sejahtera buat kita. Pak Suherman dan Pak Agung sudah berbagi pengalaman sama kita. Tapi kalau terkait infrastruktur ini kan bukan hanya jalan aja. Kebetulan di tengah-tengah kita ada Pak Dadang. Yang jadi kendala, memang kita bisa memperbaiki infrastruktur kita itu, terutama di jalan, tapi yang jadi kendala kita ini kan gini, kalau untuk kami wilayah Kalimantan Barat, baik itu kebun sungai maupun kebun darat, sekarang terkendala, mungkin kalau di tempat kawan-kawan yang lain tidak mempunyai kendala, tapi kalau di tempat kami kendalanya alat berat. Kenapa saya sampaikan? Ini sekalian curhat juga kita nih, maaf Pak Dadang. Karena alat-alat berat kita, terutama road grader, kita ini kan sekarang sudah dikelola oleh counterpart. Jadi di mana alat-alat kita yang bagus, ini disatukan untuk mengerjakan di suatu kebun. Contohnya dari kebun A, kebun B, ada alatnya bagus, dipindahkanlah ke kebun C, sehingga kebun A ini yang betul-betul membutuhkan, contoh seperti saya sekarang di Kembayan, jadi kami tak punya alat, sehingga jalan itu akhirnya yang rusak sedikit menjadi rusaknya semakin parah. Parit-parit tertutup, pembuangan saluran tertutup. Jadi sangat kami butuhkan supportnya dari bagian tekpol terkait alat-alat, dan alat kami sekarang yang di Kebun Kembayan ini posisi rusak di bagian mesin di Kebun Ngabang. Terkait infrastruktur ini juga, mohon maaf ini Pak Surman dan Pak Agung, curhat nggak? Kebetulan ada Pak Dadang ini. Minta maaf ya Bu Anissa ya, boleh Kak? Silakan Bapak, silakan. Oke. Seperti saya masuk di Kebun Kembayan ini, saya kaget. Saya melihat bahwa memang banyak di infrastruktur kita, baik itu jalan, jembatan, dan gorong-gorong, itu rata-rata di jalan penghubung produksi dan koleksi. Namun sudah rusak parah. Kawan-kawan di sini sudah berupaya. Namun saya sudah
coba tanya ke Kerani saya, sudah diajukan di anggaran baik PP maupun PPAB Pak Dadang, tapi kayaknya belum beruntung. Waktu saya di Rimba Belian kemarin, terima kasih sudah bisa lolos 1 jembatan dan sekarang sudah tahap penimbunan. Mohon spottingnya dan mungkin ada Halo Bapak Marcelus, putus-putus nih Pak. Sekarang lagi putus suaranya. Aduh, sepertinya ini jaringan ya. Pak Dadang. Bu Anissa dan rekan-rekan, Pak Surman, Pak Agung, mohon maaf saya curhat. Saya kira hanya itu, saya mintanya di alat itu aja yang mungkin di supporting. Kemudian pengajuan-pengajuan kami yang terkait dengan gorong-gorong jembatan dan jalan. Saya kira hanya itu. Terima kasih. Selamat sore. Baik, Bapak Marcelus, terima kasih. Selamat sore juga, Bapak. Ini kira-kira pertanyaannya tadi mau dijawab langsung sama Bapak Dadang atau ke pemateri 2 kita? Pak Dadang aja, Bu. Baik, kira-kira Bapak Dadang, kalau Bapak Oh ya, masih Pak? izin. Masih semangat. Saya Baik, jadi waktu dan tempat begini, saya persilakan. kalau untuk terkait permasalahan-permasalahan di unit kerja, oke, memang kita akui kita kurang perform di tahun 2024. Gitu. Kendalanya banyak gitu kan, nggak hanya dari bagian tekpol sendiri kekurangan orang, juga di bagian unit kerja itu kita tidak punya asisten-asisten teknik yang notabene gitu kan dalam tanda kutip memahami dengan ilmu infrastruktur, ilmu sipil. Jadi semuanya dirangkap di sini seperti itu. Jadi tapi dengan berjalannya waktu, mudah-mudahan para APTK yang ditunjuk sebagai asisten teknik dengan adanya pelatihan-pelatihan ini bisa bisa mengevaluasi, bisa memahami masalah-masalah di unit kerjanya dan kemudian mencari jalan keluar gitu kan, nggak hanya mesti dari gimana sih kalau jalan ini rusak tanpa alat berat bisa nggak kita perbaiki, atau misalnya gorong-gorong ini pecah gitu kan, bisa nggak kita perbaiki dengan barang lain seperti itu. Nah, itu bisa nanti. Nah, mudah-mudahan di 2025 ya tinggal 1 bulan nggak nyampe lagi ini kita bisa perform baik dari unit kerja, kemudian dari bagian kandir juga, khususnya di bagian infrastruktur, baik itu infrastruktur tanaman maupun teknik gitu kan. Nah, itu bisa perform untuk mengejar ketertinggalan kita dengan regional-regional lain seperti itu. Dan mudah-mudahan gitu ya, kita dikasih keberkahan dari Tuhan gitu kan. Ada biaya yang turun gitu kan seandainya gitu, atau ada lagi karyawan-karyawan dari luar gitu ya, orang-orang teknik yang mengerti dengan infrastruktur itu bisa masuk ke kita gitu kan. Itu mudah-mudahan aja, itu doa kita bersama lah, mudah-mudahan nanti ke depannya seperti itu. Begitu Pak Marcelus. Ini kita lanjut lagi Pak ya, Pak Agung, minta maaf Pak Agung, kemudian Pak Soherman juga. Jadi ini gitu kan, jadi akhirnya saya pula yang berbicara di sini begitu. Minta maaf. Oke, kita kembalikan lagi ke moderator Bu Anissa. Pak Soherman. Baik, terima kasih Bapak Dadang. Kira-kira seperti itu Pak Marcelus, itu juga doa kita bersama, harapan Siap, kita bersama. siap, Oke, Bu Anissa, siap. baik Bapak Ibu seluruh asisten updeling pada hari ini, kira-kira ada lagi pertanyaan yang ingin ditanyakan? Jikalau ada, kita masih ada sedikit waktu dan 2 pemateri kita insya Allah siap menjawabnya. Ayo Bapak Ibu, kira-kira ada pertanyaan lagi, boleh tulis di kolom chat atau langsung raise hand, on cam, silakan juga. Bu Anissa ini ingin bertanya boleh?
terkait studi banding kemarin di regional 2 terkait itu. Baik, boleh mungkin ya. Ah, ah. Gimana Bapak Sherman, Ada Bapak yang Agung? bisa kita adopsi nggak di sini? Baik. Pak Sherman sama Pak Agung, kan tadi ada ngebahas masalah lebar jalan ya, lebar jalan penghubung produksi maupun peringgan dan sebagainya. Nah, itu adalah norma yang terbaru atau norma yang ada di regional 2. Yang tadi yang panjang main roadnya badan jalannya 8 ya, 8 meter, kemudian paritnya 0,5, kemudian parit 1 itu bentuk trapesium lebar 2, kemudian kedalaman 2. Nah, itu adalah norma yang sekarang berlaku atau masih norma yang ada di regional 2, begitu Pak. Jadi kami perlu informasi ini supaya di 2025 kita bisa adopsi norma-norma ini gitu. Begitu Pak Sherman sama Pak Agung. Baik, Bapak Dadang, boleh Bapak Agung dan Bapak Sherman. Sama kayak. Assalamualaikum, izin Pak Dadang mungkin menjawab dari pertanyaan Pak Dadang. Pak Herman mungkin izin duluan Pak Herman ya. Ya. Jadi untuk yang pertanyaan tadi, norma-norma ataupun desain-desain yang ditunjukkan tadi, lebar parit segala macamnya, lebar jalan dan lain-lain itu, apakah itu norma regional 2 atau norma yang akan dipakai? Nah, izin Pak Dadang, ini seluruh materi-materi yang ada disampaikan di resonansi kali ini itu kita mengacu atau berdasarkan kepada IKA dari PAMKO, Pak Dadang. Jadi saat kita melakukan studi banding tersebut, kita kan juga dibekali beberapa materi oleh pemateri, dan salah satu materi itu adalah instruksi kerja dari Divisi Investasi Tanaman nomor 002/002, yang mana judulnya adalah Pedoman Perencanaan, Pengkajian dan Pelaksanaan Tanam Ulang, Tanam Konversi, dan Tanam Baru Kelapa Sawit. Jadi di sini memang sudah tergambar desain jalan, kemudian desain parit yang main road lebarnya 8 meter, kemudian collection road itu lebarnya 6 meter. Ini sudah menjadi standar dari PAMKO, Pak Dadang. Kalau saya menangkap yang disampaikan oleh pemateri di Regional 2, karena kita sudah PAMKO, kemudian IKA yang dikeluarkan ini juga merupakan IKA dari Divisi Investasi Tanaman PAMKO, ya berarti apa yang ada di IKA ini seharusnya diterapkan dan digunakan di seluruh regional PAMKO, Pak Dadang. Mungkin dari apa yang saya tangkap seperti itu. Dan juga ini memang tanggal terbitnya terbaru ini Pak Dadang, tanggal terbitnya itu di 27 Juni 2024. Jadi memang baru 6 bulan ya, 5 atau 6 bulan. Dan desain-desain tadi semuanya tertuang di IKA-DITN ini. Mungkin kalau yang mau mencari dari IKA ini bisa lewat IMS, yang mana di situ ada kumpulan dari IKA-IKA yang dikeluarkan oleh Regional 2 PAMKO, ataupun mungkin teman-teman yang memegang TUTK biasanya udah megang IKA dari Divisi Investasi Tanaman ini, Pak Dadang. Mungkin seperti itu. Jadi saya rasa ini sudah menjadi standar atau norma dari PAMKO yang seharusnya diikuti oleh seluruh regionnya, Pak. Mungkin dari saya seperti itu. Untuk Pak Herman, monggo kalau ada yang ingin ditambahkan. Saya. Saja Pak. Baik, Bapak Agung, terima kasih. Selanjutnya Bapak Herman.
Ini. Halo Pak, Bapak Suherman mic-nya belum. Halo? Oh, iya. Halo? Bapak, ya, kedengaran Pak. Ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi, Pak Dadang, kurang lebih itu Pak. Kita sudah standar daripada PAMKO Pak. Jadi semuanya sama. Jadi karena kita sudah dalam PAMKO, secara otomatis kita mempunyai standar yang sama. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, Bapak. Sudah terjawab Bapak Dadang dari dua pemateri kita yang luar biasa, Bapak Suherman dan juga Bapak Agung Basyar. Gimana Pak? Bisa diterima? Bisa Bu, aman berarti. Terkait ini satu lagi boleh nggak? Satu lagi. Ini kan ada Bu Leni ya di sini di Kebun Parindu. Eh, kita kalau Parindu kan mungkin kita sudah tahu ya kondisi jalannya yang separah itu gitu kan. Nah, waktu di sana Pak Agung sama Pak Sherman, eh, di Kebun Regional 2 gitu ya. Regional 2 itu kan berarti kan PTPN 4 ya. PTPN 4. Mereka ada nggak mengalami masalah yang kayak di Kebun Parindu itu di mana jalan itu sudah kayak bukan kubangan lagi, sudah bisa rata dengan badan mobil gitu kan. Nah, tindak lanjut mereka itu gimana ya? Ada nggak dari hasil studi banding waktu kemarin gitu? Karena eh, kita tahu Parindo ini dari saya di ini ya gitu kan, saya menangani teknik gitu ya 2018 itu 2019 2020 sudah kita gelontorkan 1,6, 2021 juga hampir 1 M, 2022 juga sama, 2023 juga, 2024 walaupun ini memang ada sedikit, tapi kendalanya tetap sama dia, tetap jalannya separah itu gitu. Ada nggak dari regional 2 gitu kemarin meng-share terkait ke ini apa namanya permasalahan jalan di sana gitu Pak Agung sama Pak Sherman. Baik, Bapak Agung, Bapak Suherman silahkan untuk menanggapi. Mungkin Bu, mungkin mau menanggapi yang tadi. Memang saat kita melakukan kunjungan ya Pak Dadang ya, ada 4 kebun sih memang yang sudah kita masuki. Ada Babatu, Balebingan, Dolo Ilir, Jambi. Dari keempat kebun ini, kebetulan karena memang kebunnya sudah bagus, jadi kondisi jalan yang ada itu sudah mungkin saat kami melakukan kunjungan sudah tidak menjadi permasalahan yang berat bagi mereka. Mungkin mereka sudah ada di tahap perbaikan dan di tahap pemeliharaan, Pak Dadang ya. Tapi ya karena yang kami lalui dan lewati itu memang kebetulan bagus-bagus semua jalannya, tidak ada yang Ini rusak. Jadi ya mungkin saat kunjungan kami belum belum bisa mendapatkan informasi itu Pak Dadang. Baik,
Terima kasih atas tanggapannya Bapak Agung. Bapak Suherman, apakah ada tanggapan, masukan? Iya, tambahan. Sepertinya Halo? Sebagai tambahan apa yang disampaikan tadi, yang jelas baik itu kebun belimbingan, Dolok Hilir, Gajambi, Bambun yang lainnya itu yang semuanya jalannya bagus yang dilihat. Nggak ada yang kita temukan ada yang terjadi di region 5. Jadi semuanya bagus begitu. Jadi nggak ada yang kita lihat yang kayak di kita kayak di tempat kita gitu. Jadi saya rasa apa yang disampaikan Pak Dadang tadi, mungkin anggaran yang sekian-sekian tadi itu betul-betul dimaksimalkan ke situ, Pak. Uh, ya mungkin beda dengan region kita kan begitu. Itu aja kayaknya. Yang jelas apa yang 4 kebun yang kami datangi itu semuanya bagus, Pak. oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya. Seperti itu jawabannya Bapak Dadang. Diterima, Pak. Terima baik Pak Agung. Ini coba nanti saya ini lagi deh nanti ke regional lain gitu kan, kalau memang ada kendala terkait seperti jalan yang di Parindo ini ada nggak pemecahan masalahnya itu kan, karena ini sudah apa ya, sudah bertahun-tahun di situ gitu kan. Mungkin Bu Leni juga di sini pun ada gitu ya, di ini cuman agak segan untuk bertanya terkait pemecahan masalah yang di kebun Ibu Leni itu gitu kan. Nggak apa-apa, nanti kami ini coba ke regional lain nanti bertanya, ataupun memang ke induk kita, ke HO, bisa nggak mereka menyelesaikan masalah yang di Parindo ini. Kalau perlu mereka kita undang ke Parindo gitu kan, 1 bulan 2 bulan, minta tolong dong bantu menyelesaikan yang di Parindo ini. Kalau memang bisa mereka selesaikan ya syukur gitu ya. Jadi kedepannya nanti ilmunya bisa kita pakai gitu. Baik. Baik, terima kasih kepada Bapak Dadang dan juga jawaban dari kedua pemateri kita. Ini ada yang raise hand lagi. Silakan Bapak yang ingin bertanya, boleh open cam juga. Kita lanjut ya, Bapak-bapak. Masih ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore rekan-rekan semua. Sore, Pak. Apa kabar? Sehat semua ya? Sore, Pak. Ini tadi sebenarnya aku mau nanya dari tadi udah banyak diborong sama Pak Dadang ini. Saya perkenalan dulu. Barangkali ada yang belum kenal. Nama saya Ernawan, Pak. Rekan-rekan. Saya bagian sipil traksi. Tadi dengar cerita tadi menarik juga sih memang kalau kita melihat dunia luar itu seperti kodok apa keluar itu kan langsung pembandingnya itu dengan regional 2. Tapi mungkin kalau regional 2 yang datang ke regional 5 lain lagi ceritanya. Kita memang kita harus menyadari diri sih ya, dengan segala keterbatasan yang ada, kita nggak boleh patah semangat di regional 5 ini. Memang saya ya, terutama nih Pak Dadang yang alami langsung karena dia cuma 1 orang aja anggota saya ini yang ngurus 14 kebun. Keterbatasan yang ada ini PR bagian SDM juga nih Mbak Anissa ini. Mumpung ada Pak Kabak atau Pak Kasubagnya SDM. Tolonglah kami dibantu dilengkapi nih personilnya ini. Untuk tahun lalu kami masih lengkap ada sipil dan traksi. Cuma tahun ini kami hanya fokus ke sipil aja, traksi terabaikan. Padahal di situ kegiatan traksi itu tidak lepas dari bagian infrastruktur.
Di situ ada sistem digitalisasi, mekanisasi. Itu tantangan kita ke depan itu. Jadi mekanisasi panen, mekanisasi pemupukan, termasuk kendaraan, ada GPS tracker, segala macam itu nanti bagian tugas dari infrastruktur. Ke depan itu akan berat bagian kami infrastruktur. Nah, ini belum cerita kondisi di lapangan ya, di kebun ya. Di kebun itu apalagi asisten teknik itu kebun dirangkap sama asisten PTK, PU yang tidak punya basic latar belakang sipil. Nah, itu PR berat kita bersama. Kalau di Pak siapa tadi? Pak Agung sama Pak Herman ya. Kalau di Regional 2 itu semua kebun punya asisten teknik kebun. Atau di distriknya ada divisi teknik sendiri. Ada Pak. Semua kebun mempunyai asisten teknik ada asisten teknik kebun ya, murni dia ya. Tidak merangkap sebagai PU ya. Mohon maaf, Betul ya. Pak Bapak. Herman sama siapa tuh? Suaranya putus-putus, Pak. Pak Herman atau siapa satunya tadi? Agung ya? Ya, Pak Agung ya. Di sana memang Regional 2 tiap kebun itu punya asisten teknik khusus ya. Atau di distriknya itu ada personil khusus teknik kebun ya. Halo Pak. Halo, Bapak Ernawan. Baik, Bapak-Bapak, boleh kita tunggu sebentar, menunggu Bapak Herman bergabung kembali. Halo Baik, Pak. sudah bergabung Bapak Ernawan, boleh dilanjut lagi, Pak. Kepada Bapak Agung, Bapak Suherman, boleh dilanjut. Jelas ya Pak Agung ya suaranya ya. Tadi pertanyaan saya. Kalau di Regional 2 memang ada asistennya ya? Asisten teknik khusus teknik ya? Ada. Tuh, nggak dengar suaranya ya? Tes. Di kantor sentralnya Pak ada. Ya, Pak Anissa. Itu suaranya nggak jelas suara saya ya? Jelas, Bapak, suaranya. Bapak Ernawan sudah masuk suaranya. Halo. Bapak Suherman juga. Halo. Iya, Bapak. Tuh, suaranya nggak ada. Tes. Masuk, Pak. Ada Pak, ada. Bisa dengar suara saya? Halo, tes. Ketik, gitu. Marisa. Iya, Tes. Pak.
terdengar suaranya. Halo, tes. Ini nyalakan. Halo. Mungkin di audionya itu boleh ditekan, Halo. Pak. Masuk, Bapak. Halo, tes. Jelas suara? Jelas, Bapak. Jelas, Bapak Aku Ernawan. udah pakai ini, udah pakai sini. Izin. Izin, Pak Tes, Ernawan. tes. Suara saya kedengaran, Pak. Kenapa sih? Halo, halo. Halo, Bapak Ernawan, sudah terdengar suara kita? Kenapa sih? Ya, Mbak. Halo, tes. Jelas suara Ya, saya? halo, ada Pak. Sorry, gangguan sinyal nih. Yang di regional aja seperti gini sinyalnya kan, apalagi kawan-kawan yang di unit kan. Ini PR bagian IT ini. Izin, Mana, Pak Pak Ernawan. Agung? Kalau yang di lapangan di regional 2 memang itu ya. Di sana Jadi izin lanjut. Pak menjawab. Memang ini kebetulan waktu di Dolo Ilir itu kita disambut sama seluruhnya, seluruh karyawan pimpinan dari kebun Dolo Ilir, dari manajer sampai dengan asisten-asistennya. Namun yang kami dapat ataupun materi yang saya terima dari kebun Dolo Ilir itu sendiri, untuk asistennya adalah hanya asisten tata usaha dan asisten personalia kebun, Pak, di sini, Pak. Jadi kalau melihat struktur organisasi di Dolo Ilir sendiri, itu hanya ada asisten tata usaha dan asisten personalia kebun, seperti itu. Tapi secara struktur di kebun sama lah ya dengan kita ya. Nggak ada asisten teknik khusus kebun ya. Oke, oke. Nah, saya rasa sih dari saya itu aja. Cuma tadi nyambung aja nambahin dari Pak Dadang ya. Sama-sama kita ini bapak-bapak ibu semua yang terkait di bidang infrastruktur itu memang sangat berat tantangan kita. Walaupun secara prinsip usaha dari perkebunan itu kita sebenarnya sejajar ya. Panen, angkut, olah. Angkut itu tanggung jawab bagian infrastruktur. Akan tetapi kenyataannya di dalam alokasi anggaran kita selalu agak agak terpinggirkan. Tapi itu tidak menjadi halangan, justru menjadi tantangan untuk kita ya. Dengan segala keterbatasan yang ada, Anda di lapangan juga dengan segala keterbatasan ada ya mau nggak mau lah harus berjuang. Jadi sebagai contoh aja nih ya, kalau infrastruktur itu kan tidak membidangi hanya cuma jalan. Ada beberapa rekening, 043, rekening perumahan karyawan. Itu sebagai gambaran, untuk tahun 2025 saja kita hanya dapat 1 miliar. Bisa Anda bayangkan kan? Berapa kebun, 14 kebun, 9 pabrik, hanya dialokasikan 1 miliar. Untuk rekening 044, itu sekitar berapa Pak Dadang? 2 atau 3 miliar itu. Dan untuk jalan, 046 itu 046 itu terdiri atas pekerjaan jalan, jembatan, gorong-gorong, saluran air ya. Itu hanya teranggarkan 10 miliar yang disetujui. Artinya apa? Sangat terbatas ketersediaan dana nih. Ini modal peluru kita tahun 2025 itu sangat terbatas. Wajar kalau kawan-kawan di lapangan pada ngeluh, pada ngejar-ngejar kami, wajar. Kami pun ya hanya bisa menyampaikan nih dari awal nih. Jangan pula nanti Anda ngejar-ngejar kami terus ya terkait biaya ya. Karena itulah yang terjadi untuk tahun 2025. Makanya ya itu tadi benar pengalaman Anda di regional 2 ya, berdayakan sistem sumber daya yang ada lah. Mau tenaga KS kah, mau apa kah.
atau mau biaya eksploitasi. Tapi kalau biaya eksploitasi itu kalian harus memperhitungkan cash cost, harga pokoknya, berapa produksi yang dikeluarkan dari pekerjaan itu, harus mempertimbangkan hal itu. Nah, ya rasa sih dari saya sekedar masukan aja ya, sekedar masukan nih untuk kawan-kawan semua. Inilah yang ada di Regional 5 ini, cuma saya sama Pak Dadang berdua. Ya mudah-mudahan ini didengar bagian SDM untuk membantu nanti ke depannya, karena tahun 2025 yang jelas beban kami untuk traksi itu akan semakin berat di traksi sipil, di traksi ya, adanya mekanisasi, ada digitalisasi gitu. Belum lagi cerita CTD tadi, itu sangat terbatas, tidak ada personil kami. Tapi Baik, ya, terima saya kasih. oke, saya berharap yang itu yang aplikasi CTD, rekan-rekan semua tolong, yang rekan-rekan asisten Abdeling, itulah kuncinya, kita tahu situasi kondisi jalan di unit kerja kita. Itulah gunanya CTD. Tolong rekan-rekan asisten Abdeling agar intens menginput data tersebut. Jadi itu karena termonitor langsung dari HO. Tolong rekan-rekan semuanya tadi seperti saya sampaikan Pak Dadang agar rutin menginput yang untuk data CTD itu. Kita masih paling rendah di angka 27%. Regional lain udah di atas 95%. Tolong ya. Saya hanya mengingatkan aja rekan-rekan asisten tanaman khususnya. Terima kasih. Saya rasa dari itu mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ernawan atas pertanyaan, masukan, dan tanggapannya tadi. Saya mohon maaf juga tadi pas raise hand saya kira siapa, ternyata Bapak Ernawan Kasubag Sitel dan Infrastruktur. Baik, terima kasih Bapak. Melihat jam yang sudah di akhir juga Bapak-Bapak sekalian, mungkin kita akhiri dulu sesi tanya jawabnya. Nanti next berikutnya lagi, kalau misalnya ada resonansi terkait tema kita hari ini, boleh kita berdiskusi kembali, bertanya, bertukar pikiran, dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, berakhirnya dari sesi kita ini, kita mendengar closing statement dulu yang akan disampaikan oleh dua pemateri kita yang luar biasa, yaitu Bapak Suherman dan Bapak Agung Basyar. Boleh salah satunya juga, tidak masalah Bapak. Silakan untuk closing statement pada hari ini. Ya, anu aja. Monggo Pak Herman. Silakan Bapak Agung atau Bapak Suherman untuk menyampaikan closing statement. Izin mungkin saya, Bu, dari hasil diskusi dan sharing kita pada sore hari ini, mungkin kita bisa mendapatkan beberapa hal yang terjadi di Regional 5 dan apa yang sudah berlangsung di Regional 2. Dan saya rasa seluruh hal yang kita sampaikan tadi dan kita diskusikan tadi itu adalah jalan ataupun progres kita menuju infrastruktur kebun yang lebih baik lagi. Dan memang kita dengarkan juga tadi dari Pak Dadang dan Pak Ernawan bahwasanya banyak faktor-faktor pembatas yang membuat infrastruktur di Regional 5 itu sendiri memiliki keterbatasan-keterbatasan, mulai dari dana, personil, dan juga pengawasan ataupun kemampuan dari tim ini untuk tahu bahwasanya jalan kita yang ada di Kebun Regional 5 itu kondisinya seperti apa. Dan memang salah satunya ada aplikasi CTD tadi mungkin bisa membantu kita juga, walaupun jujur di Kebun Danau Salak itu kita sempat mencoba memasukkan CTD, tapi sepertinya kebun kami belum terregister. Apa mungkin karena saat itu masih dari konversi karet ke kelapa sawit, jadi datanya belum ada sehingga kita masih belum
bisa tuh coba memasukkan data CTD. Saya memang coba beberapa bulan yang lalu dan memang belum saya lihat lagi. Namun saya percaya apa yang kita lihat di Region 2 itu semuanya bisa kita capai, kita menuju ke sana dengan hambatan ataupun keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki, kita maksimalkan kemampuan kita berdayakan sumber daya kita untuk bisa mencapai infrastruktur kebun yang standar. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas closing statement yang disampaikan oleh Bapak Agung. Terima kasih seluruh Bapak Ibu Asisten Afdeling yang telah bergabung pada resonansi kita hari ini. Nah, di penghujung jam juga, di penghujung waktu kita boleh nih untuk foto bersama dulu Bapak Ibu sekalian. Ada 3 slide yang akan diambil, silakan untuk on cam. Silahkan untuk on cam Bapak Ibu sekalian untuk dokumentasinya. Siapkan senyum terbaiknya atau pose terbaiknya. Kita nggak tahu kita di slide keberapa, jadi silahkan untuk bersiap terus. Saya hitung dari slide yang pertama Bapak Ibu. 3, 2, 1. Pak Dadang kurang senyum Pak Dadang itu. Silakan Bapak senyum. Di slide yang selanjutnya yang kedua, silakan Bapak bersiap lagi. Boleh gunakan pose terbaiknya. Saya hitung 3, 2, 1. Palam-palam tuh. Terakhir di slide yang ketiga boleh bersiap lagi. Kita tidak tahu kita berada di slide keberapa Bapak Ibu sekalian. Boleh untuk senyum. Saya hitung 3, 2, 1. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Tidak terasa juga kita telah menghabiskan waktu yang berharga, yang penuh dengan pengetahuan. Terima kasih kepada 2 pemateri kita yang sudah bersedia membagikan pengalamannya di Regional 2 ya Pak terkait tema kita yaitu infrastruktur kebun tadi. Terima kasih juga kepada Bapak Dadang, Bapak Ernawan, kepada Bapak Kabak juga. Saya Hairunisa Siregar selaku moderator. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Sore, Waalaikumsalam warahmatullahi sore. wabarakatuh.